Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa Subdirektorat Kewirausahaan Mahasiswa mempersembahkan Entrepreneur Podcast. Create your business, create your own future. Halo semuanya, jumpa lagi di Entrepreneur Podcast. Podcast yang akan mengupas tuntas kisah-kisah inspiratif dari para entrepreneur muda, khususnya mahasiswa dan alumni Universitas 11 Maret. Di sini kita akan sharing, akan belajar bersama tentang bagaimana sih mewujudkan ide menjadi bisnis nyata. Langsung dari mereka yang telah membuktikannya. Bersama saya Yuri selaku host podcast, kita akan menggali semakin dalam tentang semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa UNS. Nah, di episode kali ini kita akan bertemu nih dengan guestar yang luar biasa, yakni mahasiswa dari Universitas 11 Maret. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, bisa kenalan nggak sih dengan sobat kampus semuanya nih? Dari kamu dulu deh. Halo Sobat Kampus, perkenalkan namaku Perdana Mangayu Bagio, biasa disebut dengan Perdana atau Dana, dari Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian. Wow, Fakultas Pertanian, mana nih suaranya pasti banyak banget ya. Halo semuanya. Selanjutnya. Oke, halo, selamat siang semuanya. Kenalin, namaku Ilham Rian, kalau dipanggil Nengok. Nengok ya, langsung nengok ya. Nengok kan Soko. Jadi nama bisa dipanggil Ilham aja, dari Teknik Industri Angkatan 22, Mas. Fakultas Teknik. Wow, dari Fakultas Teknik nanti suara juga banyak ya. Dan pasti mahasiswa UNS dan masyarakat umum juga nonton podcast ini ya. Dan inilah kedua guestar kita pada hari ini yang telah berhasil nih membangun bisnis di sela-sela kesibukan kuliah. Penasaran kisah berikutnya? Nah, langsung aja nonton di podcast pada hari ini, ya, ini di podcast Entrepreneur. Nah, sebelum kita mulai, untuk nyegerin siang pada hari ini ya, karena cuaca Solo biasanya panas banget, mungkin kita minum dulu Zat Coffee, yakni sebuah usaha kolaborasi antara UNS dan Basnas yang berlokasi di area Masjid Nurul Huda UNS, dan variannya sangat beragam. Nah, pada kali ini aku varian coklat nih. Kalau Mas Perdana apa nih? Non coffee nih, Taro. Oke, Taro. Kemudian kalau Mas Ilham apa nih? Saya Vietnam Breed. Wow, ini Americano coffee. Jadi banyak banget ya ragamnya, jadi bisa langsung dipesan dan beli di outletnya di area Masjid Nurul Huda UNS. Seger banget ya. Seger. Langsung melek. Sabar botolnya. Langsung melek banget ya. Oke, kita hari ini akan bincang-bincang nih Sobat Kampus. Nah, terkait dengan wirausaha ya. Sebenarnya menurut versi teman-teman ini sendiri, wirausaha itu sebenarnya kenapa sih harus tertarik di dunia wirausaha atau entrepreneur? Dari Mas Perdana gimana nih? Oke, kenapa kita harus tertarik dari segi entrepreneur? Pertama, kalau berbekal dari pengalamanku sendiri, waktu itu saya pernah mulai berjualan nih Mas, dan bisa membedakan gimana caranya kita menghasilkan uang yang tak terbatas antara bisnis ataupun karyawan. Nah, kalau karyawan itu kan kita 8 jam nih, misalnya kerja dari pagi sampai siang, bayarannya segitu terus nih. Tapi kalau misalnya kita usaha, bisa jadi 8 jam itu ketika kita live secara rutin, bikin video secara rutin, bisa jadi 8 jam itu ketika jadi karyawan gajinya 50.000 atau 100.000, di wirausaha bisa jadi 1 juta bahkan puluhan juta. Oke, gitu. Awal mulanya dari mana nih? Apakah waktu sudah kuliah itu sudah berwirausaha atau sebelumnya nih? Kalau saya sendiri mulai dari sekolah. Dari sekolah. Betul. Oke. Sekolah di SMK. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kuliah itu jurusannya SMA, Saintek dan sebagainya. Kalau saya di SMK jurusannya rekayasa perangkat lunak. Oke. Dari situ saya mulai jualan dari akun premium pertama, kemudian semakin kesini jualan e-course, ikut orang, ada yang jualan e-course lulus SNMPTN, ada juga e-course tentang sekolah miliarder, terus kesini lagi jualan makanan anak-anak. Makanan anak-anak. Betul. Oke. Jadi Mas pernah tahu permen kaki? Ya, permen kaki. Nah, permen kaki yang biru-biru itu ada sticknya, terus saya kasih balon. Oke. Jadi itu menjadi daya tarik anak-anak. Terus saya setorkan ke warung-warung. Jadi
waktu itu di kelurahan saya sebuah warung-warung itu ada produk saya. Wah, keren ya. Jadi dari situ mulai deh saya mengenal istilah mitra. Oke. Mitra bisnis. Kemudian semakin kesini saya mulai menjual yang modalnya ada gede nih, gitu kan, seperti alat pupuk dan lain sebagainya. Dari situ saya mulai mempunyai pengalaman dan bisa membedakan mana benefit dari seorang entrepreneur dan karyawan. Oke, berarti ini dari sekolah ya. Jiwa entrepreneurnya tuh sudah langsung tertanam ya, mulai dari jualan-jualan dan apapun itu. Dan katanya dapat informasi sih ya, katanya pernah jadi apa namanya kayak waiter atau apapun itu ya. Betul, kebetulan di depan rumah saya tuh ada restoran Mas. Oke. Dan ketika saya lulus sekolah gitu kan, selagi nyambi jualan tadi, saya nyambi jadi waiters. Jadi ketika saya habis sholat subuh tuh, saya udah langsung pagi-pagi itu nyuci wajan yang bekas kemarin. Oh oke. Ya, terus padahal banyak banget ya. Betul. Karena kan bukanya tuh malam nih. Nah kalau misalnya saya nyuci sampai malam, nah itu kelarutan. Nah, terlalu larut malam lah. Makanya saya besok habis subuh tuh langsung nyuci wajan, terus nanti nyuci kursi dan sebagainya. Dan itu ketika kita kerja dari pagi, kadang sampai sore sampai malam, ya segitu-gitu aja lah. Kita syukurilah waktu saat ya, itu. Bersyukurlah ya. Betul. Saya pernah 3 restoran Mas kebetulan. 3 restoran, wow. Keren ya. Jadi pertama di depan saya namanya Pondok Sulawesi, terus saya pernah di Telaga Rindu juga, terus ada yang sebelah Taman Pancasila itu saya lupa namanya, Resto Sawah, Telaga Rindu yang dekat Taman Pancasila sama Resto Sawah. Jadi buat teman-teman yang waktu itu satu pekerjaan sama saya gitu kan, salam terima kasih lah gitu. Sudah diterima dengan baik, diajarin dengan baik ketika menjadi waiters di sana. Oke, berarti emang sudah terjun di dunia entrepreneur ya. Betul. Baik di bidang jasa maupun membuat produk atau yang lainnya. Betul. Makanya tertanam ya mulai dari kecil berarti ya. Nah itu baru versinya perdana nih ya, seru abis ya. Kalau versinya Ilham gimana nih? Apakah ngikut juga dari sekolah atau waktu sudah kuliah ini? Kalau saya mungkin nggak seawal Mas Dana ya, sedikit Mas Dana dari waktu sekolah. Kalau saya waktu kuliah, jadi waktu semester 1 saya tuh ngerasa sanggupnya kayaknya bakal kurang karena waktu kuliah ini banyak tugas gitu Mas. Jadi perlu beli ini, beli itu gitu kan. Nah kalau minta orang tua lagi saya ngerasa nggak enak gitu Mas. Udah malu lah ya. Waktu itu barusan baru KT, habis itu adik saya juga masih mau setahun lagi kan kuliah, habis itu juga udah bayar kos dan lain-lain, kayak waduh nggak enak, ternyata keluarnya banyak banget gitu kan. Nah akhirnya saya cari-cari itu waktu itu, kayak akhirnya nemu volunteeran, saya jadi volunteer di situ, alhamdulillah dapat honor. Habis itu ya udah saya kerjain apa aja yang saya bisa gitu kan. Pernah bantu jadi IO, jadi moto, habis itu juga pernah desain-desain, jadi tentor juga pernah. Jadi apa aja waktu itu yang saya bisa saya cobain gitu. Nah tapi terus karena di semester 3 dapat beasiswa, akhirnya itu agak saya kurangi Mas. Jadi lebih fokus ke kuliah lagi sambil bisnisnya masih, tapi nggak sebanyak awal kuliah gitu waktu itu. Oke, berarti kesimpulannya adalah jiwa entrepreneur itu bisa tertanam ya, apalagi kepepet dengan lagi, Mas. dengan keadaan kepepet, finally akhirnya yaudahlah, yang penting dapat duit nih, ngasilin duit nih, untuk apapun itulah akhirnya dilakuin ya. Mas Dana tadi sejak sekolah, kalau Mas Ilham ini dari waktu kuliah. Jadi untuk sobat kampus di luar sana, ketika yang sudah kuliah nih, jangan takut untuk mencoba ya, selagi itu menghasilkan duit kan. Apalagi kalau kepepet itu the power of kepepet banget. Oke, luar biasa sekali ya. Nah kemudian nih sobat kampus, di Universitas 11 Maret dan di Dikti ya, itu sudah ada program-program yang menaungi kegiatan kewirausahaan. Nah ada BMK, kemudian ada P2MW, Pertamuda dan lain sebagainya. Nah kita akan mendengarkan kisahnya nih. Yang pertama dari BMK dulu, dari Mas Perdana. Bisa dijelasin nggak sih BMK itu apa dan kegiatan ngapain aja sih? Oke, jadi di Universitas 11 Maret itu banyak banget programnya, salah satunya WMK. Nah sebelum saya ikut WMK itu sebenarnya saya udah pernah ikut Semesta Break namanya. Semesta Break, oke. Betul, jadi di Universitas 11 Maret itu Semesta Break mempunyai 2 kategori waktu itu, pra startup dan startup. Kalau pra startup itu bisa sampai pendanaannya 25 juta. Wait, bentar, 25 juta, oke. Dan waktu itu saya dapat 24 juta. Wow, yang tetap banyak sih. Banyak Mas.
Hibah itu. Kemudian dari situ saya punya pengalaman nih untuk ikut di WMK karena programnya hampir sama, kita dapat pembinaan, kita dapat pendanaan, mentoring, dan bahkan kita juga difasilitasi di Modai. Jadi di Modai itu kita pitching, kita presentasi, memamerkan produk kita di depan umum, banyak peserta dari kalangan mahasiswa, dosen, ada juga investor. Investor, oke. Dan waktu itu ketika kita di Modai, sudah ada nih yang tertarik dari investor luar negeri Mas, dari Rwanda, Afrika. Wow, benar. Ini baru demo aja. Betul. Sudah ada investor yang tertarik ya. Tuh. Wow, gimana kalau itu langsung melejit gitu kan, amazed banget ya. Padahal baru 2 bulan ya Mas waktu itu. Iya, Baru 2 bulan launching ya istilahnya ya. Betul. Oke, terus manfaatnya apa sih yang dirasain mengikuti WMK kayak gitu? Kalau tentunya kita bisa dapat dari segi finansial dulu. Jelas itu ya. Kemudian yang kedua dari aspek ilmu dan jejaring, karena kita magang juga di tempat perusahaan yang sudah berdiri. Kemudian ada juga akses tadi, relasi ke investor, juri juga, karena dari juri itu kita bisa tahu nih apa sih kurangnya kita gitu ketika presentasi atau menyampaikan bisnis atau membangun bisnis. Oke, jadi sobat kampus kalau ada kegiatan di kampus terutama WMK, gas langsung daftar ya, langsung aja daftar, gak usah babi buah kayak gitu ya. Oke, itu tadi WMK. Kemudian ada P2MW nih yang akan dijelasin ceritanya Mas Ilham. Silakan Mas Ilham. Oke, jadi P2MW itu program dari Dikti Mas. Jadi itu singkatannya dari program pembinaan mahasiswa wirausaha. Jadi ini program dibuat Dikti untuk mempersiapkan mahasiswa agar juga bisa menjadi wirausaha. Jadi tidak hanya mencari kerja, tapi diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja juga. Oke. Nah, programnya ini modelnya adalah nanti kita mengirimkan proposal bisnis ataupun bisnis yang sudah berjalan begitu, mengirimkan proposalnya. Nanti akan dikurasi mana bisnis yang layak untuk didanai, dan apabila nanti lolos pendanaan akan mendapatkan tahun ini maksimal 20 juta Mas untuk yang tahap bertumbuh gitu. Dan kemarin alhamdulillah kami dapat 20 juta pendanaannya begitu, dan itu sangat kami syukuri karena itu bisa kami gunakan untuk mengembangkan bisnis kami, karena itu kan dana hibah. Jadi beda sama investor. Kalau investor kami masih perlu bagi hasil dan sebagainya. Nah, kalau dana hibah ini ya udah ini untuk pengembangan bisnis. Pokoknya ini buat bisnisnya aja, nanti diaudit, dievaluasi, yang penting sesuai aturan. Tapi kita nggak ada kewajiban untuk bagi hasil. Jadi enaknya di situ kayak dapat uang langit gitu. Untuk berkembang istilahnya kayak gitu ya. Kapan lagi gitu kan. Jadi seperti WMK tadi, habis itu Semesta, kemudian P2MW ini programnya sangat bagus buat mahasiswa yang pengen berwirausaha ataupun punya bisnis gitu, karena di tahap awal kan kita sangat butuh modal gitu, dan kalau investor kan agak susah di awal, tapi program ini sangat membantu gitu Mas. Oke, berarti program yang dari UNS ya maupun dari Dikti itu mempunyai dampak masing-masing ya. Terutama sesuai tagline sekarang adalah kampus berdampak. Dan manfaatnya pasti luar biasa banget ya, selain finansial pasti banyak banget manfaatnya. Nah, kemudian sobat kampus perlu diketahui juga, Wistar kita pada hari ini namanya dan fotonya itu sudah terpampang di media sosial, terutama di kalangan mahasiswa ya, dan terkhusus mahasiswa UNS. Dan mereka ini sudah memenangkan sebuah kegiatan atau event, yakni Pertamuda. Nah, boleh dijelasin nggak sih dari Mas Perdana sendiri sebenarnya Pertamuda itu seperti apa sih? Oke, kalau dari Pertamuda itu adalah sebuah event kompetisi bisnis. Tentunya kalau dari pribadi saya, event bisnis paling terbesar. Karena apa? Pesertanya itu 3.600 lebih, Mas. Oke, pesertanya 3.600-an 600-an lah ya, ini 3.000-an lah ya. Iya. Masih timnya ya, wah seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Oke, bersaing ya istilahnya ya. Oke. Dan dari ribuan mahasiswa itu hanya dibutuhkan 3 top. Wait. Ribuan mahasiswa ini memperebutkan hanya 3 top aja. Dari top 3-nya Mas. Oke, lanjutin coba. Dan kemarin kita sudah alhamdulillah rezeki gitu kan, lolos dari 89 besar awalnya. 89 ribuan diambil 80-an doang. Oke. Kemudian diseleksi lagi jadi top
dan diberangkatkan 40, ke Yogyakarta. Oke, berarti yang 40 itu akhirnya masuk ke final istilahnya ya di Yogyakarta ya. Dan kita di sana 7 hari 6 malam. Kita diberikan materi dan sebagainya. Mungkin kalau kegiatan di sana bisa diceritakan oleh Ilham juga. Karena kita juga satu tim gitu ya. Mungkin bisa. Jadi saya lanjutin ceritanya Mas Perdana tadi. Waktu ke Jogja, ini enaknya Pertamunda adalah semuanya diakomodasi Mas. Semuanya. Betul. Jadi kita dari Solo naik kereta eksekutif. Jadi naik keretanya yang bagus. Dekat sebenarnya. Kita KRL sebenarnya nggak apa-apa Mas. Ya kan deket ya 8 ribuan kereta yang doang. bagus Mas. Jadi kereta yang mahal ke sana, kerasa cepet banget. Sampai sana turun dari kereta kita langsung dijemput juga, ada LO-nya, dianterin pakai mobil sampai ke hotel. Dan kita selama 7 hari itu beraktivitas di hotel yang bagus Mas gitu. Jadi makan istirahat sangat nyaman gitu. Dan juga di sana kita 2 hari pertama ada bootcamp. Jadi kita mengerjakan tugas ada challenge-nya. Jadi itu untuk menguji apakah kita itu orangnya adaptif dan bisa berkolaborasi Mas di 2 hari pertama itu. Nah dari situ nanti akan ada leaderboardnya Mas. Jadi dari 40 itu disaring yang bisa dari 2 hari bootcamp itu dinilai Mas selama bootcamp itu. Yang bisa lolos ke tahap selanjutnya hanya 30. Dibuang 10 istilahnya gitu ya. Jadi kemudian setelah top 30 itu nanti kita ada presentasi Mas. Namanya itu di demo day. Nah itu untuk menentukan ke top 7. Ini kan 40 ke 30 masih aman ya. Ini tiba-tiba nih 30 ke 7 doang. Ini banyak banget yang tersingkir ya. Nah itu ke top 7. Nah di situ kemudian nanti top 7-nya akan final pitch begitu di hadapan juri yang begitu banyak. Nah itu di situ presentasinya hanya 5 menit. Bisa bentar 5 menit doang. 5 menit. Gak sejam atau setengah jam gitu untuk mempresentasikan semuanya itu. Jadi dengan waktu 5 menit itu kita harus bisa meyakinkan juri tentang bisnis kita gitu. Nah setelah itu baru di akhir ada final pitch. Nah final pitch kemarin juga sama waktunya 5 menit. Kemudian di panggungnya juga gede banget, megah, itu kayak nonton debat capres Mas. Banget, ini debat itu kewirausahaan ya. Gitu ya. Jadi saya yang nonton tuh juga ikut deg-degan gitu waktu ada Q&A, dan waktu awardingnya itu kerasa mengharukan sekali gitu karena terasa euforianya begitu. Jadi pengalamannya itu ya sangat seru. Jadi semoga dari cerita ini teman-teman juga tertarik ke Pertamunda gitu karena hadiahnya tuh dapat 100 juta Mas. Bentar, minum dulu boleh nggak sih? Bentar ya. Berapa tadi? 100 juta. Dari mengikuti kegiatan Pertamunda, sobat kampus semuanya, finally mereka mendapatkan 100 juta. Oke, dijelasin lagi, diceritakan ke teman-teman semuanya nih, biar tertarik juga nih ya. Jadi kita udah dibawa ke sana final, nyaman semuanya, pulang pergi semua ditanggung. Kita juga nanti kalau jadi top 3 kita dapat 100 juta Mas. Itu juga dana hibah. Berarti ini istilahnya UNS nih masuk UNS ini kalian berdua nih ya, Mas Perdana dan Mas Ilham ini berarti sudah masuk top 3 dong. Alhamdulillah kami top 3 kemarin Mas. Karena mendapatkan 100 juta itu kan. Alhamdulillah kami kemarin di Demo Day ranking 1, skor kami paling tinggi. Kemudian waktu final pitch juga alhamdulillah kami disebutkan pertama. Jadi nomor 1 juga gitu. Jadi ternyata kita bisa gitu bersaing dari kampus manapun di Indonesia. Kan kadang kita minder lihat top 3 gitu, tapi ternyata bisa dari UNS walaupun kami satu-satunya dari UNS. Bentar. Satu-satunya UNS. Betul. Berarti ada tim yang universitasnya mengirim lebih dari 1 dong? Betul, kayak dari ITS itu mengirimkan lebih dari 4, UGM itu 3, ITB banyak banget gitu. Jadi Oke. UNS hanya satu. Hanya satu aja nih mahasiswa UNS satu ya di tahun 2025 dan finally menjadi juara. Ini masuk top 3 100 juta nih di kantong nih ya. Jadi ini juga jadi semangat dan diingat buat teman-teman semua, teman-teman mahasiswa UNS bahwa kita jangan minder gitu. Kita bisa, UNS itu bisa gitu. Jadi yang penting kita yakin sama diri kita, berusaha semaksimal mungkin. Insya Allah di sana kita bisa membuktikan bahwa UNS itu bisa. Seperti tagline-nya kan, UNS bisa. Selain itu juga benefit pendanaan dan ilmu serta networking juga insya Allah tahun depan ini ya Mas Dana ada overseas business trip
Bisnis trip. Iya, jadi insya Allah tahun depan, kalau kemarin katanya bakal ke Finlandia. Jadi nanti dari tim akan diajak Pertamina untuk mengikuti Expo internasional. Di sana kita akan diajak untuk memamerkan usaha kita secara internasional, Mas. Jadi kita Di mana itu? Di Finlandia? Di Finlandia, gitu, di Eropa, Mas. Itu free juga kan? Free juga, semuanya ditanggung. Oke. Lomba mana gitu, Mas, di Indonesia kayak Pertama gitu? dapat dana hibah 100 juta. Betul. Kemudian yang kedua, karena sudah masuk top 3 berarti dapat hadiah untuk expo lah ya. Betul. Expo di luar negeri. Ada lagi nggak kira-kira ini? Habis itu dapat pembinaan. Jadi bulan Pembinaan? Januari sampai bulan April ya, Mas. Ya. Itu kita 3 bulan akan ada pembinaan terkait bisnis gitu. Jadi kita bakal belajar lagi, dapat networking lagi dari situ. Kira-kira Jadi mahal banget. kamu juga dapat pendanaan nggak dari sananya? Nah, dari Pertamina ini kebetulan kampus dapat apresiasi. Jadi ada 25 juta itu untuk kampus, Mas. Jadi Oke. tidak hanya untuk mahasiswanya, tapi juga Kampus yang menang ya. Kampus juga mendapatkan dana apresiasi begitu dari Pertamina gitu. Oke, masih speechless sih sebenarnya. Jadi Luar biasa juga banget sih ya. Harus lebih semangat mendukung gitu. Oke. Ya. Jadi untuk sobat kampus semuanya, terutama mahasiswa UNS yang masih di luar sana, yuk tahun depan persiapkan dirimu untuk mengikuti BMK, P2MB dan mengikuti Pertamuda. Tapi jangan ke hadiahnya dulu nih. Betul. Bagaimana caranya untuk berusaha lebih keras dan akhirnya finally mendapatkan top 3. Oke, luar biasa banget ya. Nah, kemudian di kegiatan baik di BMK maupun P2MB dan Pertamuda. Nah, sebenarnya dari cerita teman-teman ini tadi yang sudah mengikuti ini ya, mengapa sih tiba-tiba kok ingin atau tertarik di dunia bisnis, terutama mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu tadi? Karena kan pada dasarnya teman-teman di UNS ini kan tujuannya hanya pertama adalah untuk berkuliah. Betul. Nah, bisa dijelasin nggak sih ke sobat kampus nih? Mungkin sobat kampus ada yang ngerasain juga, kan aku mau udah segera kuliah, segera selesai, segera kerja. Kan ada yang kayak gitu juga. Terus kemudian juga banyak lah tipikal mahasiswa kayak gitu. Nah, kira-kira dari Ilham dan Mas Perdana sendiri itu seperti apa? Mungkin dari Perdana dulu deh. Oke, dari Oke, kalau dari diriku sendiri, kenapa memang kita terjun ke wirausaha? Karena berdasarkan pengalamanku tadi ketika sekolah, kemudian berlanjut juga ke mahasiswa, ikut pendanaan dan sebagainya. Di sini aku merasakan mungkin itu adalah duniaku gitu. Ketika aku terjun di situ, aku merasa ini tempat yang membuat aku bertumbuh gitu kan. Oke. Karena ketika aku join di situ, aku dapat ilmu yang baru, kemudian relasi yang baru, terus mentor yang baru gitu. Di situ kita dapat kenalan nih yang dulunya mungkin hanya kenalannya teman satu maba aja atau mungkin lintas fakultas. Ini kita dapat kenalan lintas universitas gitu. Oke. Kemudian dapat mentor-mentor yang memang sudah mempunyai proyek yang nilainya miliaran juga Dan gitu. sudah ahli tentunya ya. Terus sudah ahli. Terus saya ketika di sana di Pertamuda juga khususnya itu ketemu beliau-beliau yang memang luar biasa, yang mungkin dulu kita tidak terbayangkan gitu bisa menjangkaunya gitu. Dan saat itu kita bisa melihatnya secara langsung seperti Direktur Pertamina, kemudian ada juga dari Ibu Grace, kemudian ada juga dari Mayapada dan lain sebagainya lah gitu. Dan beliau-beliau itu adalah memang orang yang kita mungkin melihat di TV gitu kan, lihat di berita gitu. Mungkin kita nggak bakal kepikiran bakal ketemu suatu saat gitu, tapi ternyata kita bisa melihat langsung dan ngobrol Secara live ya. Betul. Oke. Dari situ manfaatnya banyak banget ya kan. Kita nanti bisa dibantu scale up usahanya. Kemarin juga saya sudah merasakan langsung nih ketika ada kebimbangan di pikiran saya mengenai bisnis, saya bisa langsung konsultasi sama beliau yang sudah punya pengalaman, dan ketika diarahkan itu adalah ilmu yang pertama kali saya dapatkan gitu. Jadi ketika kita mengikuti program-program tersebut, mungkin bisa jadi nih banyak banget ilmu yang kita dapatkan dan tidak akan kita dapatkan di dunia perkuliahan. Bener banget, apalagi di dunia perkuliahan kan hanya fokus dengan sesuai program studinya. Betul. Nah, oleh karena itu adanya program-program ini semua akhirnya memfasilitasi ya, memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk menambah ilmu, menambah soft skillnya, terutama di bidang entrepreneur kayak gitu ya. Dari praktisi langsung, Mas. Kemudian dari Ilham sendiri gimana nih? Kalau dari saya ini sih
Kita jadinya ini Mas, yang bikin saya buat teman-teman harus berwirausaha adalah ini kita mempraktekkan apa yang udah dipelajari di kuliah sih Mas. Jadi itu membantu buat lebih mengikat gitu. Kan kebetulan saya dari teknik industri Mas. Kemudian di sini saya jadi tentang teknikalnya. Di situ saya menerapkan apa yang saya udah dipelajari di kuliah. Jadi itu membantu saya lebih mengikat ilmunya Mas. Jadi saya juga bisa mendalami lebih dalam karena mungkin di kuliah baru teori aja karena nggak ada waktu untuk menerapkan. Di sini saya bisa langsung terapkan gitu. Dan kemudian dari situ saya juga bisa belajar buat membaca peluang gitu Mas. Karena itu perlu diasah untuk membaca peluang gitu Mas. Karena kalau nggak terbiasa itu nggak terasah begitu. Menurut saya yang paling penting adalah kita bisa membaca peluang sih Mas, daripada membaca peluang ya. Daripada teknikal kadang perlu kita bisa baca dulu, teknikal itu bisa dipelajari asal udah lihat peluangnya dulu sih kalau menurut saya gitu. Oke, nah kemudian nih tadi belum disinggung juga sih terkait dengan apa sih usaha yang sedang dilakuin nggak sih? Dari tadi kita udah ngomongin BMK itu apa, PDMW, Pertamuda, namun kita belum ngomongin nih sebenarnya usaha apa sih yang sedang dijalankan. Mungkin langsung saja sama si Perdana. Oke, jadi usaha yang kita jalankan kalau dulu namanya Tani Solution Indonesia. Tani Solution Indonesia. Kemudian kita sudah rebranding dan secara legal menyatakan sebagai PT Global Tani Solution. PT Global Tani Solution. Instagramnya ada nggak nih? Biar sobat kamu juga biar searching nih ya. Ada namanya tanisolution.id. Ada di bawah ini. Di bawah ini ya. tanisolution.id, langsung aja searching. Itu adalah buatan dari Mas Perdana dan timnya nih. Bisa diceritain dia itu tentang apa sih sebenarnya? Kalau kita sebenarnya fokusnya sebagai produsen semi mekanisasi pertanian dan kita juga berfokus pada regenerasi pertanian. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada masalah di petani melihat masalahnya apa, coba sampaikan ke kita, nanti kita coba membuatkan alat inovasi gitu, sesuai dengan solusinya alat ya. Betul, solusinya sesuai dengan masalah yang ada. Kemudian kita juga fokus ke edukasi di sekolah-sekolah supaya meningkatkan minat anak muda untuk terjun di bidang pertanian. Oke, nah tadi itu kan ketika di awal sudah di spill ya terkait ketika baru demo day dari mana itu datang ya kan, kemudian ini nanti di tahun depan next year ini nanti juga akan demo day lagi. Berarti ini bisa jadi PT-nya ini akan go internasional nggak sih? Amin. Itu mimpinya juga seperti itu Mas. Betul. Seperti nama kita lah yang dari Tani Solution Indonesia, karena memang itu secara regional hanya di Indonesia, kita tambahkan global supaya kita mengglobal bersama. Oke, go internasional ya. Soalnya baru demo aja tuh sudah dilirik. Apalagi ketika demo di tahun depan ini di Finlandia ini, dan makin banyak informasi tambahan Mas. Jadi ketika kita di Pertamuda itu ada namanya tabletop, oke. Dan itu luar biasa banget pengalaman kita. Kita ada 20 meja nih. Oke. Isinya 20 investor. Kemudian kita diberikan waktu 2 menit untuk presentasi di setiap investornya. Jadi ketika ada bel berbunyi, 2 menit dimulai, bel berbunyi 2 menit selesai, pindah sampingnya. Itu 20 semuanya? Semuanya. Berarti 20 kali 2 menit dong? Ya. Betul. 40 menit dong? Betul. Harus menjelaskan semuanya? Harus menjelaskan secara keseluruhan dan sudah include tanya jawab. Bentar. Ini kita aja itu hampir 30 menitan nanti ya ke depannya. 2 menit ini gimana nih ya, udah Q&A juga ya. Maraton lagi itu Mas, langsung semuanya. Ini seperti acara di TV sebelah ya sobat kampus ya, bahwa ada 5 investor kemudian ada orang presentasi, tapi kan itu sistemnya lebih ke santai kayak gitu. Jadi hanya 2 menit sudah termasuk Q&A dan ada 20 investor. Wow, betul. Itu dan luar biasa banget itu. Dari situ ada lumayan investor yang tertarik dari presentasi kita 2 menit. 6 waktu itu Mas. Ya 6, kemudian habis itu ada sesi tambahan nih untuk ngobrol lebih lanjut 30 menit. Dan kita waktu itu karena jadwalnya padat, kita 2 investor bisa ngobrol, sisanya nggak ada waktu lagi. Dan 2 investor itu tertarik untuk invest ke kita. Kita sudah MOU di depan seluruh tamu undangan. Boleh tepuk tangan dulu ya.
ini masih mahasiswa loh sobat kampus semuanya, belum menjadi alumni aja udah luar biasa ya. Semoga kiprahnya semakin ke depan semakin baik lagi ya, dan tentunya sesuai dengan namanya yang sudah di branding ya, ini global ya, ini internasional atau global kayak gitu ya harapannya ya. Oke, gila keren banget sih ini ya podcast pada hari ini ya. Oke, dari Ilham ada tambahan Ilham? Mungkin mau ceritain keseruan waktu ini ya, deep dive sessionnya 30 menit. Kita berdiskusi udah kayak ini negosiasi negosiasi dealan bisnis Mas. Di situ kita jadi belajar banyak kayak nego sama investor kayak gini, banyak yang kita nggak tahu gitu kan. Kita juga diajarin mentor kalau nego sama investor ini kamu harus siapkan ini. Betul ya. Jadi itu menurut kami itu yang sangat mahal Mas. Iya, benar banget. Kami belum pernah dan di internet nggak ada gitu, saya nggak nemu gitu. Di EA juga belum ada kayaknya ya. Belum. Nah itu diajarkan kayak ketemu investor kayak gini, siapin kayak gini, cara ngomongnya seperti ini itu diajarkan Mas gitu. Dan itu wah keren banget, apalagi yang ngajarkan mentornya itu udah melalang buana Mas Adit ya Mas. Betul. Keren banget itu. Oke, berarti ini benar-benar ilmu yang tidak didapatkan di bangku kuliah. Betul. Ya. Makanya sobat kampus semuanya, mahasiswa UNS semuanya khususnya ya, ayo mengikuti kegiatan di kampus ya. Ada program-program yang seru baik di kampus maupun melalui program dikti ya. Jadi jangan sampai kelewat. Betul. Jadi selama jadi mahasiswa banyak sekali sebenarnya privilege yang bisa dimanfaatkan sebagai Bener mahasiswa. Banget, ya. Manfaatkan semua kesempatannya yang ada, dicobain aja gitu. Siapa tahu jalannya di situ gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Jadi sebagai mahasiswa manfaatkan sebaik mungkin sih Mas gitu. Siapa tahu nanti jadi wirausaha sukses lewat program-program ini gitu. Oke, berarti mumpung masih ada privilege mahasiswa, mumpung masih menjadi mahasiswa, ya manfaatkan secara bijak lah ya. Jangan hanya mahasiswa dikit-dikit hanya ngopi doang, nongkrong doang, tapi gimana sih bisa nongkrongnya itu bermanfaat dan mempunyai dampak untuk diri sendiri kayak gitu ya. Sama investor gitu. Nah, itu sih ya, itu tambah luar biasa. Dan jangan lupa Jet Coffee. Nah, nongkrongnya juga boleh nongkrongnya di Jet Coffee. Iya. Kopinya enak-enak. Aku minumnya coklat nih ya sobat kampus ya, karena suka tim coklat ya, dan di area Masjid Nurul Huda UNS. Nongkrong-nongkrong di area masjid sambil ngopi sambil belajar bisnis juga boleh kan ya. Oke, nah kemudian nih mau tanya juga nih ya, ceritain dong gimana sih pengalaman yang didapatin ketika mengikuti kegiatan-kegiatan itu tadi ya, mulai dari PMW, P2MW, kemudian Pertamuda, dan gimana sih tantangannya? Karena kita tahu pasti ketika menuju ke sana tantangan tuh banyak banget. Apalagi teman-teman ini masih kuliah. Nah kira-kira bisa gak sih diceritain kira-kira apa sih benefit atau keterampilan yang sudah didapatkan dan tantangan yang dihadapi mulai dari kamu ya Perdana, sorry. Oke, untuk pengalaman yang kita dapatkan tentunya sangat banyak sekali, mulai dari akses finansial dulu pertama. Jelas banget ya. Betul, jadi kita dapat modal dan itu kita nggak perlu bagi hasil. Kemudian yang kedua kita dapat dari experience. Kita punya skill tambahan juga nih, bagaimana cara kita presentasi yang baik, bagaimana kita bisa memaparkan bisnis kita secara singkat ke orang lain, kemudian cara negosiasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga kita bisa dapat akses lingkungan, network atau strategic partner gitu. Jadi kita bisa ada fasilitas nih, kemarin kita ketemu sama investor itu yang punya 8 mesin CNC. Wow. Dan itu kan juga keren, mendukung. Apalagi bisnis kita bergerak di bidang manufacturing gitu. Kemudian ada juga mentor-mentor tadi dari Impala Network, kemudian ada juga mentor-mentor yang dari Sande Sun waktu itu namanya, maaf lupa, itu orang yang perusahaan yang bergerak di bidang susu gitu, dan akses jejaringnya sudah sampai ke mitra bisnisnya itu pesawat dan sebagainya, Emirates dan sebagainya lah. Itu jejaring itu yang luar biasa. Kemudian kita juga, kalau dari saya sendiri kemarin ketika mengikuti bootcamp itu jadi tahu nih ada sebuah quotes yang saat ini mulai saya pegang Mas. Quotesnya adalah ketika kita ingin meraih mimpi, kita ada 2 pilihan. Mau jadi pemburu atau diburu. Kemudian untuk mencapai mimpi itu nggak ada aturan bebas yang bisa melarang kita. Jadi kita bisa mencapai mimpi itu dengan segala keterbatasan, dan kita cuma diberikan 2 pilihan nih. Jadi pemburu atau diburu. Gitu. Kalau sobat kamu mau jadi apa?
Komen ya di kolom komentar ya. Kemudian tantangannya gimana nih tantangannya? Kemudian tantangannya karena saat ini saya selaku CEO dari PT Global Tani Wah, Solution. bentar. Ini nggak salah ya kayaknya ya. Sebagai apa tadi? Sebagai apa? Sebagai CEO. Sebagai CEO di PT Global ya. Dan tantangannya Wow. untuk saat ini adalah bagaimana kita memanajemen SDM. Kita mengelola Oke. SDM karena waktu saya mendirikan Tani Solution bersama teman-teman di UMK, isinya adalah anak-anak dari semester 3, semester 5. Oh, adik-adik baru ya berarti ya. Adik-adik yang masih semester muda lah gitu, yang mereka masih terjun di bisnis itu pengalamannya minim. Nah, jadi ketika saya membangun tim itu, banyak dari mereka itu ngedown. Ya kan? Oke, kenapa itu? Karena ada yang bilang nih, kamu bangun bisnis kok belum ada yang laku, ada yang sebagainya gitu. Oh, dari omongan orang luar ya. Ada yang Oke. omongan-omongan luar itu masih ditanggepin gitu Oke. kan. Sedangkan saya harus memanajemen itu. Ayo jangan sampai kita fokusnya ke eksternal gitu. Karena kan ada dua hal yang bisa kita tahu di hidup ini. Pertama, internal dan eksternal nih. Kalau internal itu yang bisa kita pegang dan eksternal itu yang nggak bisa kita pegang. Bener banget, kan. iya. Makanya saya fokuskan nih ke teman-teman. Ayo jangan sampai kita fokusnya ke luar aja nih, omongan orang kita pedulikan gitu. Tapi fokus ke produk kita. Bagaimana produk kita itu bisa bagus, bisa dijual, bisa laku kayak gitu. Oke, berarti gimana caranya nih adik-adik mahasiswa ini bisa percaya Betul. dan bisa lebih berkembang lagi kayak gitu Betul. ya. Berarti itu juga memainkan faktor psikologisnya juga ya. Betul, makanya dari itu tantangan terbesar saya sebagai leader adalah terus belajar gitu kan. Bagaimana saya hari ini bisa dapat ilmu baru nih dari mentor saya, dapat ilmu baru dari mungkin YouTube, course dan sebagainya gitu, untuk diteruskan langsung ke adik-adik saya gitu. Oke, berarti tantangannya luar biasa juga ya, apalagi selaku CEO ya. Betul. Kepalanya satu tapi tangan kakinya banyak nih ya. Betul. Jadi harus memanajemen itulah Mas Yuri. Oke, kemudian kalau dari versi Ilham gimana nih versi Oke, Ilham? kalau dari saya mungkin sebenarnya untuk tentang benefit ya. Tadi udah banyak disebutkan sama Mas Perdana, tapi saya mau menambahkan sedikit aja gitu. Jadi kalau dari sisi benefit, tadi Mas Perdana udah sebutkan dari experience dan sebagainya gitu. Kalau dari saya adalah ini mindset. Jadi dan Mindset, kita bisa oke. lihat di sana mindset orang yang uangnya mungkin triliunan, miliaran gitu kan. Pasti mindsetnya beda kan Mas, behave-nya beda. Itu kan nggak bisa tiap hari kita ketemu mereka gitu. Yes, bener banget. Nah, dari situ saya bisa belajar kayak bagaimana mereka bersosialisasi, bagaimana mereka ngobrol gitu, dan bagaimana mereka menilai suatu bisnis begitu. Jadi kayak juri itu di sana walaupun kita hanya prestasi 5 menit Mas, tapi juri-juri itu terlihat bahwa mereka memang pandai berbisnis Mas. Jadi walaupun penjelasannya hanya 5 menit, tapi bisa memahami apa bisnis kami begitu, dan pertanyaannya pun sangat berbobot begitu Mas. Jadi di sana saya bisa melihat langsung, jadi saya coba seperti ini gitu. Itu pengen saya pelajari dan saya terapkan Mas untuk benefitnya itu yang menurut saya mahal banget gitu. Nah kemudian untuk tantangannya dari Mas Perdana kan mungkin sebagai leader juga. Oke, secara umum sebagai kalau saya CEO-nya kemarin, membantu di P2MW Mas. Jadi tim saya di P2MW, saya yang menjadi ketuanya. Nah di situ menurut saya tadi juga udah Mas Dan ceritakan kan sama tim ya Mas. Jadi menurut saya memang 70% sebenarnya tantangannya adalah manajemen manusianya Mas begitu. Daripada masalah teknis sebenarnya lebih susah itu manajemen manusianya. Betul, ya. karena manusia ini sangat dinamis begitu Mas. Iya, berbeda-beda ya. Kalau mesin kan ada apa gampang Mas. Langsung, Indikatornya ini berarti masalahnya ini. Kalau barang ini gitu. Tapi kalau manusia ngomong gini mungkin maksudnya sebenarnya yang lain gitu. Tapi mungkin budaya orang kita itu masih belum bisa mengutarakan secara langsung. Itu yang kita sebagai leader kita harus cermat memahaminya begitu. Kemudian kita juga harus bisa memanusiakan tim kita Mas, karena kan mereka manusia, kita harus buat mereka bisa nyaman biar mereka bisa optimal dalam bekerja begitu. Nah itu tantangannya karena ini pertama kali juga saya juga harus belajar, tapi juga harus langsung terapin gitu. Jadi dari tantangan tersebut saya dapat pelajaran juga bahwa kita harus tumbuh lebih cepat daripada bisnis kita Mas, sebagai sebagai pengusaha begitu ya Mas. Jadi kita harus selalu belajar, harus selalu beradaptasi, karena kalau kita berhenti belajar dan beradaptasi
nanti kita nggak bisa mengkontrol lagi gitu sih Mas. Oke, berarti memang beda versi ya, karena tiap orang memang mempunyai spesifikasi yang beda. masing-masing kayak gitu. Nah, kemudian terkait dengan tim ya, gimana sih tipsnya atau caranya biar tim itu selalu kompak atau menjaga kekompakan timnya? Karena kan kita tahu sendiri bahwa tiap manusia itu mempunyai pikirannya masing-masing kayak gitu. Apalagi kalau kerja bersama tim, itu kan pasti ada si A, si B, si C dan dengan mempunyai sifatnya masing-masing, mempunyai pemikirannya masing-masing dan lain sebagainya. Gimana sih caranya biar tim itu tetap kompak, biar juga bisnisnya juga aman? Kalau dari Mas Perdana sendiri gimana nih Mas? Oke, sebelum membahas terkait dengan kekompakan tim, mungkin saya akan menyampaikan pesan dari mentor saya waktu itu, Mas Andika, terkait dengan cara membangun tim. Membangun tim, betul. oke. Dan itu mulai saya terapkan ketika sudah bisnis berjalan. Gitu. Jadi ada 5 piramida dengan 5 level, mulai dari superstar sampai dengan useless. Nah, ketika kita membangun sebuah tim, maka kita harus mencari yang levelnya di superstar atau paling enggak levelnya nomor 4 lah. Medium ya? Ya, ini kan ada level 5, 4 sampai 1 nih. Iya. Ya, paling tidak kita merekrut tim itu di level 5 dan 4. Nah, level 5 dan 4 itu seperti apa? Level 5 itu adalah orang-orang yang memang tidak harus tahu masalahnya, tapi dia tahu masalahnya apa, bisa menyelesaikannya, bisa membangun sistemnya. Gitu. Tapi kalau di level 4 dia itu harus dikasih tahu masalahnya. Kita ada masalahnya ini gitu. Tapi dia bisa membuat ekosistemnya. Cara menyelesaikannya gimana gitu. Kalau di level 3 dia itu harus dikasih tahu nih, masalahnya ini, solusinya ini, terus kapan deadline-nya kamu harus kerjakan. Itu. Dan level yang paling bawah gitu kan. Kadang kita udah ngasih tahu nih, ini deadline-nya sampai ini, tapi belum tentu dia mengerjakan. Gitu. Jadi syaratnya untuk membangun tim adalah minimal banget lah level 4 ke atas. Jadi orang yang memang sudah tahu masalahnya, atau paling nggak ketika kita kasih tahu masalahnya, dia bisa menyelesaikan atau membuat ekosistemnya. Nah, dan itu akan lebih mudah ketika kita membuat startup dengan founder-founder seperti itu. Kemudian cara mengompakkan tim. Cara mengkompakkan tim adalah, kalau versi dari saya pribadi, kita harus tahu nih tujuan mereka join di organisasi, kelompok, dan tim itu apa. Misalnya nih, mereka join di Tani Solution, apa karena uang, ya kan? Apa karena pengen experience, atau dan sebagainya lah. Kalau misalnya mereka pengen uang, ya, mungkin saya lebih bisa memprioritaskan gimana caranya dia itu bisa make a money di sini, ya kan? Kita kasih project yang nanti setara dengan bayarannya gitu. Tapi kalau memang dia itu butuhnya experience, mungkin saya bisa nih kasihkan contoh. Mentor saya ada Mas Hasan dari Kans ID, ya kan. Mereka pengen belajar legalitas, saya bisa minta main ke sini, ya kan. Bisa saya antar ke misalnya Fresh Jamur punyanya Mas Haris gitu, misalnya mau belajar jamur dan sebagainya. Jadi kalau misalnya mereka fokusnya ke experience, saya bisa menyalurkan itu gitu. Dan mereka akan tercapai nih impiannya di Tani Solution gitu. Kemudian yang kedua adalah menyamakan persepsi dari bisnis utama kita, Tani Solution. Tani Solution itu mau saya arahkan kemana sih gitu. Kita punya tujuan bersama kemana gitu kan. Kalau misalnya kita kantornya kan di Karanganyar nih. Kalau misalnya kita dari Karanganyar ke Solo, ya kan, saya harus ngasih tahu mereka gitu. Kalau kalian ke Solo itu lewatnya jalurnya sama nih, Jalan Solo Tawangmangu, ya kan. Jadi nanti kita bisa berangkat bareng-bareng, ya kan. Kita bisa mungkin ngobrol-ngobrol bareng-bareng dan lebih kuat, ya kan. Karena ada orang yang bilang nih, ketika kita pengen lari cepet, ya kan, maka cukup kita diri sendiri. Tapi kalau misalnya kita ingin jalan jauh, ya kan, kita harus bareng-bareng gitu kan. Nah, setelah kita tahu nih masing-masing itu tujuannya apa, kemudian kita harus tahu tujuan bersama itu apa. Setelah itu kita jaga komunikasi, ya kan. Kita ngobrol nih, kalau misalnya saya pengennya gini, ya kan, saya nggak sukanya gini, ya kan. Dari kamu sebagai anggota juga apa nih, kamu sukanya gimana, kamu nggak sukanya gimana, sampaikan langsung gitu kan. Jadi ada feedback yang membangun atau feedback yang konstruktif gitu, bukan yang kita sindir-sindiran, jelek-jelekin. Aduh, gak enak banget itu pasti ya. Karena bisnis di awal biasanya orang seperti itu, ya kan. Kita ngerjain ini salah, dia langsung, wah kamu gimana sih, nanti sindir-sindiran antar anggota gitu kan. Kemudian yang keempat adalah
bagaimana setelah kita menjalin komunikasi, kita menjalin rasa kekeluargaan. Oke. Nah, kekeluargaan itu nggak hanya tentang individu antar individu ya kan, tapi tentang keluarga di baliknya. Oke. Orang tuanya, keluarga besarnya gitu. Karena saya kemarin juga dapat ilmu dari story-story yang nge-tag Mas Adit gitu dari Impala Network. Itu adalah ada sosok founder yang luar biasa jadi panutan mas-mas di Impala Network, namanya almarhum Mas Gatot gitu ya. Saya membaca sebuah postingan dari salah satu orang yang mengetek Mas Adit. Beliau ketika membangun Impala Network itu sampai datang ke rumah timnya. Datang ke rumah timnya. Tim anggotanya itu tim ya? Anggotanya itu. Itu ngapain itu ke sana? Di sana beliau bilang ke orang tuanya, terima kasih karena sudah mengizinkan anaknya untuk membangun bisnis bersama saya. Wow, oke. Ini merinding sih ya. Ini seorang founder istilahnya founder datang ke rumah anggota atau karyawannya itu. Betul. Dan big thanks ya untuk orang tuanya. Orang tuanya pasti langsung wow gitu pasti ya. Maka dari itu yang mulai saya terapkan saat ini adalah seperti itu, gitu kan. Contoh seperti kemarin Ilham, bapaknya sakit nih. Coba saya care ya kan. Tanya nih gimana kondisinya, progresnya seperti apa dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman nanti ketika membangun sebuah tim gitu, jangan sampai cuma urusan kerjaan aja gitu. Jangan sampai cuma bilang tolong kerjain ya. Kalau kerjaannya udah selesai udah nggak komunikasi gitu. Tapi coba bangun secara personal bahkan sampai dengan lingkup keluarga. Lingkup keluarganya berarti ini juga ada hubungannya dengan Ilham tadi ya. Betul. Memanusiakan manusia. Betul. Dan yang tadi juga saya garis bawahi adalah niatnya apa sih? Betul. Ikut di bisnis ini atau membuat bisnis ini, apakah niatnya untuk ikut WMK, kemudian P2MW atau pertamudanya niatnya duitnya doang? Betul. Atau niatnya yang lain ya? Mungkin teman-teman sobat kampus yang mau terjun harus meluruskan niatnya dulu, kira-kira sobat kampus mau niat apa sih? Takutnya nanti ketika salah niat jadi juga salah goals juga. Kalau dari awal ya udah jangan ini berarti nggak bisa bersama gitu Mas. Iya, oke. Kemudian dari Ilham sendiri ada tambahan nggak kira-kira ini? Mungkin ini ya Mas, yang saya pelajari di kuliah itu ada namanya Maslow Pyramid. Mungkin teman-teman udah sering dengar gitu kan, karena ini cukup umum begitu. Jadi kan itu bentuknya juga piramida, kayak yang Mas Dadan tadi ceritakan tentang yang talenta yang superstar gitu. Sobat kampus ada piramida di sini ya. Yang paling basic di bawah itu adalah kebutuhan fisik Mas. Jadi seperti makan, istirahat, habis itu kesehatan, sebagainya. Nah, di sini saya sebagai waktu jadi ketua, saya berusaha untuk memahami ini Mas, apakah anggota saya sudah makan sebelum rapat atau sebelum kerja, apakah istirahatnya cukup, apakah badannya sehat atau enggak. Itu saya perhatikan Mas. Kalau nanti itu ada yang tidak terpenuhi, saya coba bantu. Jadi saya selalu mencoba kalau ada rapat itu di jam-jam bukan jam makan siang, tapi setelah mungkin mereka sudah makan. Kemudian saya juga usahakan rapat itu tidak melebihi jam istirahat, dan saya selalu pastikan sebelum rapat apakah sudah cukup istirahat, apakah lagi sehat atau enggak gitu. Karena apa? Karena kalau nanti kebutuhan fisiknya ini tidak terpenuhi, maka itu tidak akan optimal. Akan menjalar ke lainnya ya. Gitu. Terus yang kedua setelah kebutuhan fisik adalah mereka merasa aman. Mereka butuh kebutuhan merasa aman. Nah itu saya pastikan apakah misal kalau teman-teman, karena tim saya masih banyak yang berkuliah ya Mas, apakah besok ada ujian apa enggak? Kalau misal besok ada ujian terus malam ini atau sorenya saya ajak rapat, mungkin pikiran mereka sudah nggak di sini begitu Mas. Pikiran mereka, aduh habis ini harus segera belajar, kapan sih selesainya rapatnya gitu, kok lama gitu. Waduh dikasih kerjaan kalau besok UTS, itu kan membuat mereka nggak aman Mas. Kalau misal besok ada UTS atau mungkin mereka ada tugas yang perlu diselesaikan, ya udah mereka biasanya akan ceritakan ke saya, terus oke, nanti kita cari solusi lain begitu Mas. Nah itu dua contoh dari Maslow Pyramid. Nah sebenarnya masih ada lagi, tapi mungkin saya rangkum begini. Tadi juga udah diceritakan Mas Dana yang tujuan kan Mas, itu termasuk esteem atau aktualisasi yang dicari oleh setiap orang begitu kan. Nah itu juga perlu kita pahami sebagai ketua. Kita juga perlu membantu mereka biar mereka juga merasa bahwa ini tidak hanya kerja untuk uang, tapi ini juga untuk progres diri mereka begitu. Dan mereka akan merasa senang ketika bisa melakukan sesuatu di situ, karena itu sesuai dengan apa tujuan mereka hidup begitu, aktualisasi dirinya begitu. Oleh karena itu menurut saya penting untuk kita memahami setiap tahapannya ini, karena
kita kadang-kadang bisa ngomong gini, kalau ada apa-apa cerita, tapi kalau ini nggak terbangun rasa amannya, orang nggak akan cerita gitu kan. Iya. Kayak kita mungkin pacaran, kita harus sudah ngerasa nyaman dulu baru bisa enjoy cerita kan Mas. Kalau kita belum ngerasa nyaman, belum merasa aman, kita juga nggak bakal cerita ke orang yang baru kita temui Akan gitu ngeblok kan. ya Iya, diri tetap sendiri ya. nanti ada kayak temboknya gitu. Tapi kalau ini bisa kita bangun, rasa nyaman, rasa percaya, maka nanti mereka bisa bercerita dan mereka bisa nyaman begitu kalau dari saya. Oke, ngomongin dengan kuliah ya. Nah, tadi ini ada hubungannya dengan kuliah. Nah, ini kan teman-teman masih proses kuliah ya. Betul. Ya, ada yang sudah mulai skripsian dan apapun itu. Nah, kira-kira bisa diceritain ke sobat kampus semua nggak sih, ketika ini usahanya udah jalan banget nih, ini sudah ada di CEO juga ya. Gimana sih, ada tips atau trik khusus gak sih biar kuliahnya jalan, usahanya juga jalan, istilah balance kayak gitu. Karena kan di sini tujuan utamanya adalah untuk berkuliah, mencari ilmu kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kalah di salah satu sisi kayak gitu. Mungkin Perdana bisa jelasin gak sih? Oke, kalau dari saya akui membalancekan kedua hal itu sangat sulit. Oke, di garis bawah ya, sangat sulit. Sangat sulit Oke. gitu. Dan sepengalaman saya saat ini yang memang bisa di Universitas 11 Maret yang saya kenal itu adalah Mas Hasan namanya, Mas Subro Hasan. Beliau itu juga lolos PMDSU. Jadi S1, S2, S3 itu yang Langsung secara ya. langsung, dan bisnisnya juga jalan gitu. Namanya Kans ID. Beliau pernah pendanaan di Semesta juga, pendanaan, dan mitranya sudah banyak sekali, petaninya ribuan lah gitu kan. Dan itu dibangun ketika beliau masih semester 7-an. Oh oke, semester akhir juga ya? Semester akhir gitu kan. Jadi beliau adalah inspirasi saya untuk saat ini menjalankan bisnis dan kuliah gitu. Oke. Dan bagaimana strateginya? Pertama, kalau dari saya pribadi, jangan sampai kita takut untuk bertanya kepada teman-teman yang memang sudah kuliah. Ketika saya izin ya, misalnya ketika saya izin kuliah gitu kan, jangan takut untuk kita bertanya ke mereka materi hari ini apa gitu kan, kemudian apa yang memang dipelajari dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya kita baru datang kuliah nih, kita juga sampaikan juga ke tim kita gitu. Misalnya saya saat ini baru skripsi nih, ya kan, ada Nyari data nih gitu ya. nyari data nih. Nah, ada project yang memang harus diselesaikan gitu. Coba saya tanyakan ke Ilham, apakah memang bisa membantu di situ gitu kan. Kalau misalnya bisa, nah saya fokus ke data saya deskripsi ya kan, Ilham yang menghandle bisnis dulu misalnya. Kalau misalnya Ilham nggak bisa, tanyakan ke tim lainnya gitu. Kalau memang misalnya nggak bisa gitu, kita bisa meng-hire orang gitu supaya bisnis kita tetap berjalan gitu. Oke. Apalagi kuliah kan seperti yang Ilham sampaikan gitu, bahwa kuliahlah hal yang utama gitu Iya, kan. benar banget. Betul. Jadi kalau kita gimana caranya balance, salah satunya itu punya golden circle yang bisa mendukung kita ketika kita misalnya izin atau nggak paham materi kuliah gitu. Yang kedua, kita coba memahami dari segi tim. Ya, kita menyampaikan bahwa kita misalnya ada kendala atau ada acara gitu, biar bisa dihandle. Mungkin Oke, berarti komunikasi ya. Betul. Istilahnya ya, komunikasi apalagi untuk menyelesaikan studinya ya. Berarti ini Mas Perdana ini lagi menyusun skripsi ya? Lagi proses skripsi. Sobat kampus, jadi nggak ada kata terlambat ya. Betul. Jadi mau semester muda, semester di medium semester atau di semester akhir juga bisa kok membangun bisnisnya. Ini sudah ada real buktinya lah ya. Kemudian kalau dari Ilham sendiri gimana nih Ilham? Oke, jujur sebenarnya untuk menyeimbangkan sama kayak Mas Dana, susah banget Mas. Saya mungkin juga sebenarnya kalau teman-teman saya lihat sendiri juga saya apa ini gitu. Oke. Tapi kan saya juga berusaha bereksperimen begitu kan Mas. Nah, saya pengen sharing ke teman-teman, mungkin adalah kita itu ada dua menurut saya Mas. Kita harus bisa menentukan prioritas dan kita harus bisa menjaga fokus Mas. Pertama Fokus, untuk ya, oke. untuk di prioritas. Kita tentu harus ingat lagi bahwa tujuan kita di sini kita adalah kuliah Mas. Jadi kuliah itu nomor satu begitu kan. Jadi tetap apapun itu yang kita lakukan, kuliah tetap harus jadi nomor satunya begitu. Jadi kalau saya gini, nomor satu prioritas sekarang saya tetap kuliah Mas. Jadi ada apapun tugas kuliah ataupun ada apapun terkait kuliah akan saya usahakan saya selesaikan nomor satu. Jadi saya usahakan selesaikan dengan cepat biar saya nanti bisa fokus ke prioritas saya selanjutnya. Oke. Misal prioritas kedua saya sekarang bisnis. Jadi kalau tugas kuliah saya cepat selesaikan, saya kan bisa fokus ke bisnis lebih lama gitu kan Mas, waktunya bisa saya kerahkan di situ.
Karena apa? Kalau kita tidak prioritas seperti itu, nanti yang terkait ke yang kedua yaitu fokus. Fokus kita akan terbagi-bagi begitu. Padahal kita kan sumber daya kita terbatas. Kepala kita cuma satu, tangan kita cuma dua gitu kan. Kita baru kuliah kepikiran bisnisnya. Betul. Kita bisnis kepikiran kuliahnya. Betul. Jadi kita perlu untuk memprioritaskan biar nanti kita bisa membagi fokus dan energi kita, Mas. Jadi kalau saya gini, waktu kuliah ya udah kuliah fokus ke situ dulu, waktu bisnis fokus bisnis gitu. Jadi jangan sampai waktu kuliah tapi mikirin bisnis, waktu bisnis mikirin kuliah, itu nanti nggak maksimal, kita nggak tenang dan kita nggak totalitas. Dan kalau kita bisa prioritas, nanti itu kalau kita bisa menyelesaikannya sesuai, kita juga merasa tenang, Mas. Kan kalau ada yang belum selesai tapi itu tanggung jawab kita, itu ngerasa ada yang ganjel. Ada ganjel ya. Enak. Tapi kalau semuanya bisa terselesaikan dengan baik, dengan mencoba memprioritaskan sesuatu, kemudian menjaga fokus, insya Allah menurut saya itu sih yang dua itu yang penting. Oke, ini juga salah satu menjaga fokus ya. Minum kopi. Nah, jujur saya juga kopinya cukup kenceng ya gitu. Jadi langsung melek ya. Kopi hitam favoritnya gitu. Oke, ya favoritnya coklat sih. Sampai sebenarnya anak-anak tim saya itu ngelarang, Mas, berhenti ngopi, jangan ngopi terus tiap hari gitu. Nah, tapi nggak apa-apa sih ngopi gitu karena itu membantu dan menurut penelitian juga meningkatkan fokus gitu. Dan yang penting jangan lupa minum air gitu sih. Oke, berarti luar biasa sekali ya. Nah, sebelum kita akhiri ya, kita mungkin ada trik atau tips nggak sih khusus mahasiswa UNS terutama yang ingin memulai karirnya atau ingin terjun di dunia bisnis atau entrepreneur. Nah, kira-kira dari Mas Perdana dan Mas Ilham sendiri, apakah ada tips dan trik khusus nih atau saran nih untuk teman-teman yang ingin bergabung menjadi entrepreneur muda mahasiswa UNS? Dan coba dari Mas Perdana dulu. Kalau dari saya pribadi, teman-teman ketika mau mengikuti program-program seperti ini, coba cari informasi yang lebih banyak, join di grup, aktif membuka di Instagram, informasi pendanaan, lomba dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jangan sampai teman-teman itu di saat ini ya menjadi mahasiswa money oriented, tapi skill dan experience oriented gitu. Berbeda kalau misalnya teman-teman hanya fokusnya uang gitu, teman-teman mungkin skill dan experience-nya itu nggak akan dapat. Tapi kalau misalnya teman-teman fokusnya di skill dan experience, uang akan mengikuti gitu. Karena ada yang pernah bilang nih, Pak Chandra namanya dari Success Before 30 gitu kan. Ketika kita ilmunya 1 juta, maka ketika kita punya uang 1 juta terus habis jadi 100.000, maka cepat akan balik ke 1 jutanya. Tapi kalau misalnya ilmu kita 100.000, kita dikasih 1 juta, pasti uang 1 juta itu habis jadi 100.000 gitu. Jadi experience itu akan berbanding lurus dengan uang yang kita dapatkan. Oke, berarti ini kembali ke tadi lagi ya, niat awal ya, atau mindsetnya lah ya istilahnya ya. Kemudian setelah itu kita harus punya mentor. Mentor itu bisa siapa saja, bisa dari teman sepantaran, bisa dari dosen, guru, atau bahkan alumni UNS atau mahasiswa UNS yang sudah mempunyai bisnisnya gitu. Karena dengan kita mempunyai mentor, maka kita ada yang menunjukkan jalannya. Nah, dengan kita tahu jalannya, maka proses kita berjalan ke sana lebih cepat daripada kita memulai dengan diri sendiri mencari informasi ke sana ke sini ya kan. Ketika kita sudah ada yang mengarahkan, lebih enak nih. Kita lebih cepat gitu. Terus apalagi sudah dikasih tahu ya kan kesalahan beliau di masa lalu ya kan. Misalnya kita mau lewat sana udah dikasih tahu nih, di sana ada lubang nih, hati-hati. Kita kan lebih enak nih, lebih waspada ya kan. Tahu ya. Betul, bisa melewati. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu ya, kita langsung ngebut aja gitu. Bocor deh. Maka dari itu penting banget mentor ya kan. Yang berikutnya adalah jangan sampai kita meninggalkan ibadah. Benar banget. Ibadah. Walaupun mungkin teman-teman masih kurang tanda kutip iman dan sebagainya gitu kan, sama seperti saya gitu. Paling tidak kita tidak meninggalkan gitu. Ibadahnya tidak ditinggalkan ya. Betul, supaya kita tidak terlalu jauh lah membangun bisnis yang tidak sesuai dengan syariat gitu kan. Berarti semuanya harus balance. Betul, biar berkah juga kan. Gitu. Itu mungkin poin sederhana yang bisa teman-teman terapkan. Ini dari versinya Mas Perdana ya selaku CEO-nya. Kalau dari versinya Mas Ilham gimana nih? Tadi sebenarnya udah banyak disebutin Mas Perdana. Saya juga sampai, abis ini saya ceritain apa gitu. Dari disebutin semua sama Mas Perdana gitu. Nah, tapi mungkin saya mau tambahin dikit aja gitu. Yang terkait mentor tadi,
Bener, kayak DONS ini udah banyak yang juara pertama udah itu udah 2 kali Mas. Jadi udah 2 kali ya. Oke. Titanic dulu sudah juara, kemudian alhamdulillah kita tahun ini. Jadi teman-teman bisa manfaatkan di situ. Apakah tahun depan kalian? Betul, P2MW juga sudah sering juara gitu. Jadi manfaatkan itu karena apalagi alumni satu alma mater begitu kan Mas. Jadi tanya aja, insya Allah alumninya pasti akan membantu teman-teman karena satu alma mater apalagi gitu kan. Nah kemudian selanjutnya adalah yang ingin saya ceritakan adalah teman-teman nikmati prosesnya Mas. Iya. Iya. Jadi mungkin sekarang ini kita sering melihat TikTok, melihat sosmed gitu kayak semua orang kok udah mencapai sesuatu masih muda begitu. Nah itu kadang membuat kita ingin apa-apa harus cepat begitu kan. Jadi itu kita membuat kita tidak sabar berproses. Padahal prosesnya itu memang harus kita lalui biar kita siap begitu. Nah itu nggak apa-apa. Yang penting kita tahu kita sedang melakukan apa gitu. Jadi nggak usah terlalu kita pusing-pusing lihat sekitar gitu yang semuanya sekarang fokus pada diri sendiri ya. Karena yang cepat belum tentu baik Mas begitu kan. Nah untuk membangun yang bagus kan perlu waktu Mas. Jadi kita fokus aja ke usaha kita. Yang penting kita lakukan dengan sebaik mungkin. Nggak apa-apa mungkin belum tercapai, tapi nikmati prosesnya, nikmati suka dukanya. Itu nanti yang akan membentuk kita menjadi orang keren gitu. Oke, mie instan aja kan juga perlu waktu kan Betul, bikinnya. waktu gitu kan. Oke, luar biasa sekali ya Sobat Kampus. Podcast episode pada kali ini. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan mendengarkan closing statement nih dari Gustar kita yang kece abis, yang keren abis di episode kali ini, tentunya di podcast Entrepreneur Podcast. Kita akan mendengarkan dari Mas Perdana terlebih dahulu. Closing statement dari saya, jangan takut ketika teman-teman terlahir dari keluarga yang tidak mampu, karena proses itu nyata. Saya mulai dari sebagai waitress, pernah jualan juga di pasar gitu, sampai saat ini bisa membangun usaha dan punya kantor sendiri. Walaupun masih sederhana, tapi setidaknya itu bermakna dan memberikan banyak dampak untuk lingkungan sekitar. Ketika teman-teman memulai, jangan takut selagi itu hal baik. Nikmati step by stepnya, kemudian jangan takut untuk berkolaborasi, kemudian jangan takut untuk kita meminta saran kepada mentor dan sebagainya gitu. Pasang mimpi setinggi mungkin, tujuan setinggi mungkin, dan kita akan rencanakan bagaimana bisa ke sana. Ketika teman-teman punya mimpi, jangan takut ketika dihina dan sebagainya. Jangan sampai teman-teman bersembunyi di balik kata, oh aku orang yang introvert, aku orang yang tidak mampu, aku orang yang nggak punya banyak teman gitu. Singkirkan itu, tapi fokus pada solusinya. Bagaimana teman-teman bisa sampai ke sana. Pesanku, ketika teman-teman ingin mencapai mimpi tersebut, pilihannya ada 2. Teman-teman jadi pemburu atau diburu. Ketika teman-teman ingin mencapai impian tersebut, gak ada batasan khusus yang harus teman-teman taati. Jadi silakan kejar mimpi setinggi mungkin dan jangan sampai teman-teman takut untuk mencoba hal baik. Oke, luar biasa sekali ya. Selanjutnya dari Mas Ilham, silahkan. Kalau pesan dari saya 2 aja Mas. Jadi pertama adaptif, yang kedua adalah jaga amanah. Jadi yang pertama terkait adaptif adalah kita sebagai makhluk hidup gitu harus selalu, hidup ini selalu dinamis begitu. Kita nggak tahu tantangan apa yang akan ada ke depannya begitu. Nah kita harus selalu mau belajar, mau adaptif. Jadi asal kita mau, kita pasti nanti ada jalannya. Kita bisa belajar atau nanti ketemu jalannya gitu. Jadi saya percaya selama kita masih hidup, dikasih hidup hari ini, berarti rezeki kita masih ada begitu. Dan tinggal gimana caranya kita beradaptasi untuk mencari rezeki itu begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jaga amanah. Karena menurut saya sekarang yang paling mahal itu bukan uang, bukan barang atau apa gitu ya. Tapi yang paling mahal sekarang adalah kepercayaan gitu. Jadi kita harus bisa menjaga trust orang lain gitu. Nah kalau kita dikasih amanah, kita harus coba berusaha menjalankan dengan sebaik mungkin. Karena dengan networking itu nanti akan menjadi jalan pintu rezeki kita. Kadang kita nggak tahu datangnya dari mana gitu. Tapi kalau kita nggak bisa menjaga trust networking tersebut, kita ibaratnya akan menutup salah satu pintu rezekinya kita gitu. Nah pesanku buat teman-teman dari awal, jagalah networking dengan orang lain gitu, jaga trustnya dan lakuin sebaik mungkin kalau dapat amanah. Begitu sih Mas kalau dari aku. Oke, luar biasa sekali. Dan saya juga mengutip nih salah satu pepatah ya, atau kata-kata yang indah dari Insinyur Soekarno. Kejarlah mimpi setinggi langit,
ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Udah itu luar biasa sekali sih ya. Jadi kita kan tetap harus meraih mimpi kita. Betul. Namun kita jatuh, oh mungkin masih ada mimpi yang lain. Betul. Kita masih berusaha lagi, tapi di bintang-bintang. Gak langsung jatuh kayak gitu kan? Enggak, langsung di Tempatnya bintang-bintang. tinggi, gitu. Iya kayak gitu. Jadi gitu ya sobat kampus. Ya episode kali ini seru abis. Kita sudah berapa jam ini ya? Hampir sejam ini. Hampir 2 jam ya kita di siang hari ini. Sekali lagi terima kasih nih kepada gue star kita pada hari ini, yakni Mas Perdana dan Mas Ilham. Terima kasih sudah menjadi gue star kita pada hari ini di podcast Entrepreneur. Semoga obrolannya ini menginspirasi dari teman-teman semuanya, terutama sobat kampus UNS, dan semoga kisah suksesnya bisa menginspirasi semua teman mahasiswa dan alumni UNS. Dan terima kasih juga nih kepada seluruh teman-teman yang sudah melihat, sobat kamu yang sudah mendengarkan podcast Entrepreneur ini. Dan semoga teman-teman juga mempunyai manfaatnya sendiri. Dan jangan lupa follow akun media sosial kami dan YouTube kami agar tidak tertinggal nih episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan kisah-kisah yang luar biasa dari mahasiswa dan alumni Universitas 11 Maret. Dan kata terakhir dari saya, and see you, bye-bye.